Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, tadi ketika Bu Guru keluar sebentar, ada kejadian teman kalian berantem. Ya atau tidak? Itu baik atau tidak? Kenapa tadi, Siva? Kok kamu berantem sama Rizky, kenapa? Diajak, kamu diajak sama Rizky. Nah, oke. Kalau begitu, agar kejadian seperti ini tidak terulangi lagi, mari kita membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Nilai-nilai kebajikan yang harus kalian yakini. Kenapa kok dinamakan keyakinan kelas? Contoh, supaya kalian lebih mudah memahami. Ketika pandemi COVID kemarin, kalian diminta untuk melaksanakan 3M. Apa itu? Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Nah, kalian melakukan 3M itu supaya apa? Supaya apa? Supaya sehat. Berarti kalian yakin dengan melakukan 3M kalian akan sehat. Nah, begitu juga dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas, kalau kalian yakini, kalian akan berbuat sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati. Oke, sekarang per anak nanti menulis peraturan-peraturan seperti apa yang kalian inginkan supaya kelas ini baik, suasananya nyaman, kalian tenang belajarnya, nyaman, senang. Oke, paham? Setiap anak menulis satu, ditulis namanya. Paham? Contoh seperti tadi, tidak boleh bertengkar dengan teman, ya kan? Bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Supaya terlihat lebih jelas, besar, kalian bisa lihat dari sudut manapun, kita print nilai-nilai kebajikan yang sudah kita sepakati. Oke, yang pertama ada menjaga ketertiban kelas. Kita menjalin kolaborasi. Yang kedua,
Ada saling menghormati teman. Yang ketiga, menjaga kesopanan. Nah, dari nilai-nilai kebajikan ini, mari kita uraikan lagi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Menjaga ketertiban kelas itu terlihat seperti apa? Coba tunjuk atas. Membuang sampah pada tempatnya. Oke. Tulis dulu. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar Apalagi? berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Selalu berperilaku baik. Bulatkan tekad, kuatkan hati, Apalagi? negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Tetap duduk rapi di dalam kelas walau tidak ada guru. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk Ada lagi? kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Tidak rame di dalam kelas, jadi sama tetap duduk rapi ya. Ada lagi? Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Sama dong, tetap duduk rapi, sama ya. Belajar Apa lagi? berbagi untuk Selalu berperilaku baik, sudah. pada Sudah, oke. Sekarang terdengar bagaimana sih siswa yang menjaga ketertiban kelas itu? Selalu baik pada teman. bulatkan Terus Tasya apa tadi Tasya? hati, negeri Apa Tasya? Peduli. belajar Apalagi? berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan negeri. Gotong royong. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif Ada lagi? rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, Membantu teman. lahirkan profil pelajar Pancasila. Ada lagi? Bergerak Sudah? berbagi untuk negeri, kita menjalin Iya, itu nanti. kolaborasi. Sudah? Sekarang berperilaku. Perilaku murid yang menjaga ketertiban kelas itu bagaimana sih? Berperilaku sopan, ramah, baik, Kuatkan hati, adil, ini memanggilmu kau. peduli. Belajar Apalagi? berbagi untuk negeri. Ya, menjenguk teman yang sakit termasuk peduli ya. Berarti kita peduli sama teman. Ada lagi? Sudah. Oke, sekarang yang kedua. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar
Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. BLT menjaga Pada murid, ketertiban kelas. hargai potensi, tingkatkan prestasi. Nah, tampak seperti apa murid yang menjaga ketertiban kelas? Rizky, Berbagi untuk negeri, kita gimana? menjalin kolaborasi. Selalu Belajar berbagi untuk selalu bersikap baik, boleh. pada Ibu Pertiwi. Apalagi Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin adil apa tadi? kolaborasi. Gotong royong. Selain itu, Bergerak berbagi Hah? untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. baik sudah. Demi bakti pada Ibu Sopan. Pertiwi. Dia, siapa dia, Tas? Hah? Menyayangi itu masuk di saling menghormati nanti. Menjaga ketertiban. Tampak seperti Bulatkan mengerjakan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak terus majukan pendidikan. membuang Penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. membuang sampah di tempatnya. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita Tidak tampak seperti berarti wali aneh. Selalu bersikap baik berarti tidak bersikap nakal, ya bisa nakal. Berperilaku buruk. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti
Tabel T menjaga kesopanan. Apa saja itu menjaga kesopanan? Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Seperti apa murid yang menjaga kesopanan? Berbagi untuk negeri, Berperilaku baik, berbicara, guru penggerak menghamba pada murid. berbicara sopan, Rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil tugas pelajar kamu. Pancasila. Saya sebagai guru, kamu sebagai murid. Nah, menjaga ketertiban kelas, tugas guru apa ya? Mengajar. Belajar, bergerak, berbagi Terus untuk negeri, Ibu Pertiwi. memberikan pembelajar. Berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Hah? Demi bakti pada Ibu. Membuatkan jadwal piket, betul. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak Tugas saya dan tugas kamu dalam saling belajar, apa? hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi.
Tugas murid berarti saling menyayangi teman. Tidak mengejek teman, apalagi kuatkan hati, negeri ini memanggilmu, saling gotong royong, belajar bergerak apalagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila, belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi, menjaga belajar kesopanan. berbagi untuk negeri. Tugas guru apa dalam menjaga kesopanan? Apa tugas guru? Bersikap ramah, Kuatkan hati, terus ini memanggilmu, bersikap sopan, belajar bergerak terus berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil. sekarang yang tugas murid dalam menjaga kesopanan apa? Belajar Ayo, bergerak berbagi untuk tugas murid kita menjaga kesopanan menjadi apa dia, Fadil? bergerak berbagi untuk negeri demi Menghormati teman, pertiwi. apalagi Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila, belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi, belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Selamat pagi. Bergerak menghamba pada murid, Nilai-nilai kebajikan keyakinan kelas. Bagaimana perasaanmu mendapatkan informasi tersebut? Mengapa? Saya senang karena saya lebih tahu kewajiban saya sebagai murid. Terima kasih Fadil. Sama-sama. Kita menjalin kolaborasi. Pasti.
hari ini mendapatkan informasi dari apa? Nilai-nilai kebajikan keyakinan kelas. Saya senang sekali karena dengan keyakinan kelas yang ditempel di kelas membantu kamu agar bersikap lebih baik dan selalu mengingatnya. Sama-sama. demi bakti pada Ibu Pertiwi. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Ini adalah kesempatan bagi saya untuk belajar berani berbicara di hadapan Bapak Ibu hebat semuanya. Saya sangat senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua yang telah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir dalam acara KKG ini setelah sekian lama break begitu ya. Sekian lama. Tujuan saya berdiri di sini akan menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Sebelumnya kami mengucapkan selamat datang para guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta, yaitu SD Sekudus Sultan Agung. Terima kasih. Sebelum mulai memasuki materi, mari kita ice breaking dulu supaya lebih enjoy, lebih santai. Kita akan bermain sambung pantun. Seperti apa itu sambung pantun? Misal, saya menunjuk Pak Parman untuk memulai membuat pantun. Misal Pak Parman bilang jalan-jalan ke Kota Malang. Misal, nanti Pak Parman menunjuk siapa saja yang ada di ruangan ini kecuali saya. Gitu, ya. Siapapun ini sekaligus ajang berkenalan gitu ya. Ya. Jangan dicari dulu Pak. Keseruannya itu nanti pantunnya nanti kira-kira nyambung apa tidak. Padahal kan sebelumnya tidak ada koordinasi gitu kan. Nah, sebelum Bapak Ibu yang mulai, saya mulai dulu yang akan memberikan pantun. Murid-murid diminta menulis kata Himalaya. Cakep, itu apa Bu? Murid-murid diminta menulis kata Himalaya. Cakep. Yang ditulis malah kata Hiroshima. Cakep. Bapak Ibu semua, mari lihat saya. Tersenyumlah, kita akan belajar bersama. Oke, yang pertama yang akan membuat pantun, saya tunjuk Pak Rudi. Kok enak di tangan itu. Paling rokok itu sendiri. Ya. Jawabin bro. Pantun apa ini? Pantun cinta. Pantun cinta boleh. Boleh, Pantun cinta ya kan dulu. Pantun cinta satu gak pertama loh Pak. Nanti Pak Rudi menunjuk yang lain. Burung merpati terbang tinggi. Asik. ditunjuk Menunjuk situ Pak. Oke. Maksudnya itu jawabannya apa? Jadi kan pantun bahasa Indonesia buka pati iso. Kita makan Mas Butur nih. Terbang tinggi di atas lantai. Hari ini yo. Boleh tak gue cakep, bilang ngono wong iki cakep. Ulangi tadi Pak, berarti yang pertama tadi gimana? Jadi orang selanjutnya melanjutkan dengan mengucapkan apa yang Burung merpati terbang tinggi. Cakep. Terbang tinggi di atas lantai. Cakep. Lo cakep. Tuhan saya ada di sini. Cakep. Air. Sambil santai. kegiatan KKG sambil Anak-anak di sini duduk santai. Santai.
supaya yang belakang juga ikut berpartisipasi. Ya, belakang pakai. Yang belakang ditunjuk situ Pak Parman. Yang penting langsung Bu Sinten, Bu Puji. Bu Puji. Dawa-dawa udah kayak tengah Puji Sinten Pak. Bu Puji. pasti dawa-dawa kulino. Ayo duluan ke kota Mekah. Pergi ke pasar beli sayuran. Pergi ke pasar beli sayuran. Monggo dilanjut Sinten Bu, Puji tunjuk Sinten. Pergi ke pasar beli sayuran. Jangan lupa buah mangganya. Jangan lupa buah mangganya. Jika ingin punya banyak pengalaman, Jika ingin punya banyak pengalaman, Mangganya. jangan lupa untuk belajar bersama. Jangan lupa doa dan usahanya juga bisa. ya jangan lupa doa dan usahanya. Terima kasih Bapak Ibu semua. Ternyata tanpa koordinasi, pantunnya tetap nyambung gitu ya. Gaduk-gaduknya digaduk-gaduknya. Oke, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep utama budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif, kebutuhan manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Pertanyaan pemantik. Nanti Bapak Ibu menjawab setuju atau tidak setuju. Pertanyaan yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Monggo yang mau memberikan pendapatnya. Sebentar Mbak, ini hukumannya ini hukuman dalam bentuk apa? Atau ada hukuman gitu? Nah, hukuman. Nanti yang kedua hukuman dalam bentuk positif. Atau kamu isi nggak masalah? Iya. Hukuman apapun yang penting itu bentuknya hukuman. Hukuman mendidik, yang mendidik. Ya. Setuju dapat mendisiplinkan anak? Yo setuju. Setuju. Alasannya? Supaya jerah begitu. Alasannya biar anak disiplin. Bisa. Tidak disiplin. Lah iya kan hukuman ya biar anak disiplin. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan kedisiplinan anak. Setuju? Setuju. Yang ketiga, pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Cocok. Oke, kita nanti telah kira-kira hukuman itu efektif atau tidak untuk anak. Kita nanti akan masuki materi. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Menurut Stephen R. Covey, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu merubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Menurut stimulus respon dan teori kontrol. Menurut stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama. Sedangkan menurut teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku
mengontrol semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir dari stimulus respon menang kalah, sedangkan model berpikir dari teori kontrol menang. Disiplin positif berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman, atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Motivasi intrinsik, motivasi dalam dirinya sendiri. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Setiap perilaku memiliki tujuan menurut Dr. William Glasser. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Menurut David Gosser, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu semua sudah hafal ya dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila? Dan beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup, survival. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Yang ketiga, penguasaan, power. Yang keempat, kebebasan, freedom. Dan yang terakhir, kesenangan, fun. Contohnya, bertahan hidup, makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Kasih sayang dan rasa diterima, dipedulikan, berbagi, jadi bagian kelompok, kerjasama. Power, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan untuk coba yang fun, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Motivasi perilaku manusia menyatakan bahwa seseorang berperilaku karena adanya dorongan untuk mencapai kebutuhan tertentu. Teori motivasi perilaku manusia yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Misalnya murid kita nih, kalau aku gak masuk sekolah, nanti apa yang akan terjadi ya? Bisa jadi nanti aku dimarahi bapak ibu guru. Nah itu kan motivasinya dari luar, motivasi eksternal.
Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Kalau saya masuk sekolah, nanti kalau saya rajin masuk, nanti saya bisa mendapatkan nilai yang baik. Nah, itu juga motivasinya masih dari luar, motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, itu motivasi internal, tujuan dari disiplin positif. Dihukum oleh penghargaan. Nah, penghargaan dan hukuman berlaku sama dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan menurut Alfikon: pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Contoh, di kelas ada murid yang pintar. Kita mengapresiasi, memuji anak tersebut di depan teman-teman yang lain. Karena kita memuji itu, ada teman yang merasa iri, jadi benci sama si anak yang pintar tadi. Nah, itu kan dapat merusak hubungan. Terus si anaknya yang dipuji tadi, besok aku harus melakukan yang terbaik, yang lebih baik supaya aku dipuji lagi sama bapak ibu guru. Itu belum muncul dorongan dari dalam dirinya, tapi masih karena bapak ibu gurunya, ingin menyenangkan bapak ibu gurunya. Daripada diberi penghargaan, lebih baik kita memberi apresiasi, beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian, beri pengakuan secara konsisten, dan fokus pada prosesnya, bukan hasilnya. Contohnya, kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Identitas gagal karena hukuman dan identitas sukses karena konsekuensi dan restitusi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Hukuman tidak nyaman untuk anak untuk jangka waktu panjang. Konsekuensi tidak nyaman untuk anak untuk jangka waktu pendek. Restitusi menguatkan murid dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan keadilan. Korban yang di sini misalnya ada anak yang mukul temannya, gitu ya. Di korban ini, kalau menurut hukuman akan mendapatkan keadilan. Kalau konsekuensi korban bisa diabaikan, restitusi korban mendapatkan ganti. Hukuman murid akan tersakiti. Konsekuensi murid dibuat tidak nyaman. Restitusi murid mendapatkan penguatan. Hukuman perilaku pasif agresif meningkat. Konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Restitusi masalah terpecahkan. Hukuman sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Restitusi murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Hukuman, kata-katanya peraturannya adalah kamu harus bla 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 bla. Kalau konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih.
kasih. Restitusi, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Hukuman, murid akan membenci peraturan. Konsekuensi, murid akan menghormati peraturan. Restitusi, murid akan menghormati dirinya dan orang lain. Hukuman negatif, awas kalau dilakukan lagi ya, awas kamu. Konsekuensi, lakukan apa yang saya katakan. Restitusi, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Hukuman model paksaan, konsekuensi stimulus respon. Restitusi, teori kontrol. Hukuman mendorong menyalahkan diri. Konsekuensi mendorong kepatuhan, dan restitusi mendorong disiplin positif. Hukuman konsep diri buruk, konsekuensi konsep diri baik, dan restitusi konsep diri kuat. Identitas sukses lagi, murid akan belajar menyembunyikan kesalahan jika ada hukuman. Konsekuensi, murid akan belajar taat peraturan. Namun jika restitusi, murid akan belajar menyelesaikan masalahnya. Hukuman mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif. Konsekuensi mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Restitusi, anak paham bahwa dirinya lah yang memegang kendali. Hukuman dampak pada murid, marah, merasa bersalah, rendah diri, mengasingkan diri. Konsekuensi, kehilangan hak, waktu jeda, dan pemahaman. Restitusi, murid tidak kehilangan waktu, namun beruntung untuk memperbaiki diri. Hukuman, tiba-tiba tidak diharapkan, misal datang terlambat, ayo kamu lari keliling lapangan. Kan anak tidak tahu sebelumnya, tiba-tiba langsung disuruh lari. Tapi kalau konsekuensi sudah diketahui, sudah ada kesepakatan, jadi tahu kalau melanggar itu konsekuensinya apa. Sedangkan untuk restitusi berupa undangan untuk mengadakan restitusi supaya bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi. Perbedaannya jika dipadatkan gitu ya, tidak terencana, tiba-tiba murid tidak tahu apa yang akan terjadi, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Konsekuensi, terencana, disepakati sesuai aturan, murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Dan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Konsep pendekatan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan, merupakan tawaran, bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, dan restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Merupakan cara yang paling baik, fokus pada karakter, bukan tindakan. Dan restitusi menguatkan fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ada 5 posisi kontrol restitusi sebagai seorang guru. Yang pertama, penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Bapak Ibu biasanya berada di posisi mana dari kelima ini? Berada di posisi mana Bapak Ibu? Bagi semuanya.
tergantung situasi dan masalahnya. 5. Posisi kontrol. Dalam posisi penghukum, guru itu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Dalam posisi pembuat orang merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya kamu itu, ibu kecewa sama kamu. Kalau di dalam posisi teman, menguatkan alasan-alasan untuk muridnya. Dalam posisi pemantau, menghitung dan mengukur. Dalam posisi manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Posisi penghukum, guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas nanti ya. Posisi pembuat orang merasa bersalah, kamu seharusnya begini-begini. Kamu kan sudah tahu kalau begini. Dalam posisi teman, ayolah lakukan demi ibu, tolong bantu ibu ya. Dalam posisi pemantau, apa peraturannya? Dalam posisi manajer, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Hasil penghukum memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Dalam posisi pembuat orang merasa bersalah, menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Dalam posisi teman, membuat murid jadi ketergantungan. Dalam posisi pemantau, menyesuaikan diri bila diawasi. Kalau nggak diawasi, dia tidak akan mentaati peraturan. Tapi kalau dalam posisi manajer, menguatkan pribadi. Kaitan dengan dunia berkualitas. Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Di posisi pembuat orang merasa bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Dalam posisi teman, murid meletakkan guru sebagai orang yang penting di dunia berkualitas. Dalam posisi pemantau, murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Dalam posisi manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu positif yang berkualitas. Pada posisi penghukum, murid akan berkata, biarin aja lah, paling juga marah-marah, nanti ya marah-marah lagi, hukumannya gitu-gitu lagi. Dalam posisi membuat orang merasa bersalah, murid akan bilang, maafkan saya bu. Dalam posisi teman, saya pikir ibu itu teman, ternyata. Dalam posisi pemantau, berapa banyak bintang yang harus saya peroleh. Dalam posisi manajer, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki kesalahan ini. Dampak bagi murid. Dalam posisi penghukum, mengulangi kesalahannya. Dalam posisi membuat orang merasa bersalah, murid akan merasa rendah diri. Dalam posisi teman, lemah, tidak mandiri dan tergantung dengan gurunya. Dalam posisi pemantau, menitik beratkan pada sanksi, hadiah untuk dirinya. Dalam posisi manajer, murid akan mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Keyakinan kelas. Sudahkah Bapak Ibu semua membuat keyakinan kelas? Halo Bapak Ibu, sudahkah Bapak Ibu semua membuat keyakinan kelas? Kalau dulu itu masih kesepakatan, kalau sekarang keyakinan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Contohnya begini, kemarin waktu pandemi kita diminta untuk melakukan 3M. Apa saja 3M? Waktu pandemi kemarin, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Nah, kita melakukan itu supaya apa?
supaya tidak terluar, supaya kita tetap sehat begitu kan. Nah, itu nilai yang kita yakini supaya kita sehat, makanya dinamakan keyakinan kelas. Saya dimengerti ya. Keyakinan kelas untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan-keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif. Nah, kalau kesepakatan kelas mungkin ada kata tidak boleh berlari-larian di dalam kelas. Nah, itu kan ada kata tidak. Tidak itu kan pernyataannya negatif, kita ubah dalam pernyataan positif. Contohnya menjaga ketertiban kelas gitu ya. Tidak boleh menyontek saat ulangan, kita ganti bentuk positif, jujur misalnya. Kan yang nyontek berarti tidak jujur gitu ya. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat pembuatan keyakinan kelas. Nah, segitiga restitusi, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Makanya ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Langkah yang terakhir, menanyakan keyakinan. Dalam menstabilkan identitas itu, kata-kata yang bisa diucapkan, berbuat salah itu wajar, manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Bapak Ibu tidak mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu tertarik untuk mencari solusi dari masalah ini. Dalam langkah validasi tindakan yang salah, kata-kata yang bisa diucapkan, kamu pasti melakukannya, ada alasannya ya. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Padahal kamu bisa lebih dari itu, tapi kamu tidak melakukannya. Contoh, misal ada anak yang joroke koncone, mendorong temannya pelan. Dia marah, misalnya lagi ejek-ejekan gitu, dia marah sama temannya terus sampai didorong pelan. Bisa saja si anak ini sampai memukul, bahkan mendorong lebih keras, tapi dia tidak melakukan itu. Maka kita apresiasi tindakannya. Menanyakan keyakinan yang bisa kita ucapkan. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa kelas ideal menurut kamu? Kamu ingin jadi orang yang seperti apa? Ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi dengan kasus peserta didik marah-marah dengan temannya hingga mendorongnya. Mari kita saksikan bersama. Siva, tadi ibu dapat laporan dari seksi keamanan kelas kalau kamu habis bertengkar dengan Rizky waktu istirahat. Apa itu benar? Iya benar Bu, habisnya Rizky yang mulai duluan Bu. Mulai bagaimana? Saya lagi makan jajan, tiba-tiba Rizky mengejek nama orang tua saya Bu. Oh gitu. Jadi kamu kesal karena orang tuamu diejek. Wajarlah kalau seperti itu. Jika ibu ada di posisi kamu, maka ibu juga akan merasa kesal. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap Rizky? Saya marah Bu, saya dorong dia dengan kawan dan saya maki-maki dia. Oke. Kamu berbuat seperti itu pasti ada alasannya ya? Iya Bu, saya kesal sekali. Saya tidak usul sama dia, saya tidak mengganggu dia tanpa alasan. Dia mengejek nama orang tua saya, nama orang tua saya juga bercandaan. Baik. Wajar kalau kamu merasa kesal dan marah karena kamu tidak rela kalau nama orang tuamu dibuat bercandaan. Ibu sangat menghargai tindakanmu yang tidak berbuat lebih buruk dari kejadian tadi. Kamu bisa saja mendorong Rizky dengan lebih
keras sampai dia terjatuh, atau kamu juga bisa memukulnya, tapi kamu tidak melakukan itu, maka ibu sangat menghargai tindakanmu. Tapi sekarang coba kita renungkan tindakanmu yang marah sama Rizky hingga kamu mendorongnya walau dengan pelan, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Bu. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Saya menghormati anak teman, Bu. Tepat sekali. Menurut kamu, menghormati anak teman itu penting tidak untuk diterapkan? Penting, Bu. Menurut kamu itu penting. Jadi, keyakinan apa yang harus kamu lakukan kalau kamu sudah marah? Lebih bersabar segera meninggalkan sesuatu yang membuat saya marah, Bu. Kamu bersedia memperbaiki kesalahan ini? Insya Allah bersedia, Bu. Apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan berusaha lebih sabar dan mengatur emosi saya, Bu. Jika ada teman yang nakal atau usil, saya akan melaporkan kepada bapak atau ibu. Iya, benar sekali tindakanmu, Syifa. Terima kasih ya. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas. Seperti itu deh kira-kira penerapan segitiga restitusi. Sudah ada gambaran Bapak Ibu? Tapi tidak semua masalah kita selesaikan dengan segitiga restitusi, karena segitiga restitusi itu kan membutuhkan waktu, membutuhkan tempat. Kita bisa intervensi 30 detik. Dalam posisi intervensi ini kita berada di dalam posisi manajer. Andai pun turun itu hanya satu kata, yaitu memantau. Contohnya, apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah kegiatanmu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Apa yang kamu lakukan saat ini sesuai? Kapan kamu siap untuk mulai? Peraturannya apa? Nah, peraturannya apa? Ini sebagai posisi pemantau. Sepertinya kamu punya masalah, saya bisa bantu apa? Saat ini kamu seharusnya berbuat apa? Apa yang bisa saya bantu agar kamu bisa melakukannya? Apakah saya bisa bantu kamu agar dapat segera mulai? Apakah tugas kamu saat ini? Bagaimana kamu ini diperlakukan pada kegiatan ini? Bisakah kamu melakukannya? Apa yang kamu inginkan? Peraturannya apa? Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Standar nasional pendidikan. Baik Bapak Ibu, kesimpulannya di sini ada 3 poin utama yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah membuat keyakinan kelas bersama seluruh murid kita di kelas. Kita tahu posisi apa yang harus kita ambil ketika ada masalah yang dihadapi oleh murid kita, dan ketika masalahnya itu berat, kita bisa melakukan segitiga restitusi. Harapannya semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami oleh Bapak Ibu semua dan bisa diterapkan di sekolahnya masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi terima kasih sekali sudah meluangkan waktunya supaya bisa hadir dalam acara KKG ini. Untuk refleksi, saya mohon bantuan dari Bapak Ibu untuk mengisi Padlet yang akan saya berikan. Linknya akan saya kirim melalui grup WhatsApp gitu ya. Bentar. Ada 4 pertanyaan.
Yang pertama, apa yang Bapak Ibu pelajari dan dapatkan hari ini? Sebelumnya, mohon maaf untuk yang belum familiar dengan Padlet. Di situ ada tombol plus ya. Nanti jenengan bisa klik tombolnya. Terus ditulis nama dulu, misalnya Pak Parman. Jawaban nomor 1 apa? Gitu. Coba mohon diakses dulu. Apakah sudah bisa diakses linknya? Bisa? Bisa, ya. Itu bisa diisi sekarang, bisa diisi nanti ya, sebagai refleksi bagi dulu. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Nuria atas ilmu yang diberikan. Saya punya pantun untuk Bu Nuria. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjadi. Yes, kamu tahu sekolah masuknya jam berapa? Tahu Bu, masuknya jam 7. Kamu tadi sampai sekolah jam berapa? Jam 7:20 Bu. Nah, sampai di sekolah jam 7:20 itu suatu kesalahan bukan? Iya Bu, saya mengakui salah, saya minta maaf Bu. Iya dia, setiap manusia pasti pernah berbuat salah. Tidak ada manusia yang sempurna. Bu Guru juga pernah kok berbuat salah. Tapi poin pentingnya kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya serta berupaya untuk tidak mengulangi kesalahan tersebut. Setuju? Setuju Bu. Sekarang coba kita telaah bersama. Gias datang terlambat, alasannya kenapa? Semalam saya menghadiri sholawat dari Habib terkenal Bu. Saya mengikuti sampai selesai jam 12 malam. Maka saya kurang tidur dan terlambat bangun, jadi tidak tepat waktu datang ke sekolah. Alhamdulillah, Masya Allah, murid ibu pecinta sholawat. Ibu senang sekali. Tapi dia juga harus ingat kewajiban dia sebagai seorang murid. Kalau memang dia mau mengikuti acaranya sampai selesai, dia tahu konsekuensinya. Dia akan kurang waktu tidurnya dan bisa terlambat bangun. Dia masih ingat keyakinan kelas yang kita buat kemarin? Masih Bu. Keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Tepat waktu Bu. Menurut kamu, tepat waktu itu penting tidak untuk diterapkan? Penting Bu, supaya saya bisa menghargai waktu. Betul dia, menghargai waktu sangat bermanfaat untuk kita. Seperti membuat pekerjaan kita tidak menumpuk, kita bisa lebih peduli dan menghargai orang-orang di sekitar kita. Lalu, Dias apakah bersedia untuk memperbaiki kesalahan ini? Saya bersedia Bu. Bagaimana cara kamu memperbaikinya? Ketika acaranya bukan di akhir pekan, saya akan mengikuti acaranya tidak sampai selesai Bu, supaya saya tetap punya waktu tidur yang cukup. Hanya itu atau ada lagi yang akan kamu lakukan? Saya akan memasang alarm supaya bisa bangun pagi dan minta ibu untuk membangunkan saya jika dengan alarm berbunyi saya masih belum bangun juga. Baik, kalau begitu ibu akan berkoordinasi dengan orang tuamu ya Dias untuk membantumu bangun lebih awal. Terima kasih Dias, sekarang kamu bisa kembali ke kelas.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Ika mengajar di kelas 5. Setelah saya mengikuti diseminasi penguatan budaya positif di forum KKG, saya memperoleh ilmu baru, yaitu tentang peraturan dan keyakinan kelas. Ternyata berbeda. Saya setuju bahwa peraturan kelas diganti dengan keyakinan kelas. Jadi, tidak hanya guru yang membuat, tapi melibatkan semua siswa. Keyakinan kelas inilah nanti jika tidak dilaksanakan oleh anak didik saya, maka mereka mendapat konsekuensi, bukan mendapat hukuman dari sepihak. Karena hukuman maupun penghargaan tidak baik untuk pertumbuhan psikis bagi anak-anak. Setelah mengikuti diseminasi, saya mempraktekkan membuat keyakinan kelas dengan siswa saya. Hal utama yang saya lakukan adalah membahas peraturan kelas yang awalnya saya tempel di kelas, lalu memberi pengarahan kepada siswa tentang membuat keyakinan kelas. Saya memulai dengan pertanyaan pemantik. Anak-anak sudah nyaman belum sama lingkungan kelas kita? Mulai dari kebersihan hingga perlakuan guru dan teman-teman. Kalian ingin suasana kelas yang bagaimana ya? Tentunya saya memberi arahan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh anak SD yang belum bisa sepenuhnya memahami informasi secara lisan maupun tulisan.
mengembangkan ide, anak-anak menempel hasil ide di kertas besar berwarna. Untuk selanjutnya, mengubah kata-kata negatif menjadi positif yang mengarah ke nilai-nilai kebajikan, sehingga akan menjadi sebuah keyakinan kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kolaborasi, belajar bergerak berbagi untuk negeri demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghargai